S2 Problematic Girl. Kenapa diam aja? Oke fix berarti hubungan kalian emang gak baik-baik aja sejak awal. Lantas kenapa kalian memaksakan buat menikah, saling jatuh cinta, membuat aku lahir ke dunia ini, kalau ujung-ujungnya jadi kayak gini? Edwin tidak menjawab apapun. Nyaris saja Edwin terkena stroke lagi mendengar kata-kata putrinya yang tiba-tiba membahas soal masa lalu itu. Edwin tidak tahu bagaimana cara menghadapi putrinya sendiri ketika dia bersikap seperti seorang problematic girl seperti sekarang ini. Belakangan ini Ruby memang cenderung bersikap disturbing, offensive dan kadang-kadang juga membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman dengan sikapnya. Ya udahlah, nggak usah antar aku sampai ke kamar. Tapi pastikan Daddy akan segera punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaanku yang lain. Kata Ruby lalu dia melanjutkan dan mempercepat langkahnya untuk pergi ke kamarnya sendirian. Edwin sudah tak ingin lagi terlibat di dalam drama, tapi kali ini yang siap untuk membuat drama adalah putrinya sendiri. Pasti Farhana udah ngasih pengaruh buruk buat Ruby. Kenapa sih kebiasaan bikin drama nggak bisa diilangin dari zaman dulu? Kasihan kalau Ruby jadi drama queen kayak Farhana. Gerutu Edwin kesal. Seketika hatinya menyalahkan Farhana. Edwin terlihat jengah mengenang betapa Farhana adalah ratu drama di masa lalu. Edwin tidak tahu bagaimana sekarang. Sudah lama Edwin tidak menjalin komunikasi lagi dengan mantan istrinya itu. Makan malam di kediaman Rinjani dan Julian. Di sana hanya ada 3 orang saja yang duduk. Julian, Rinjani, dan Anesha. Tambah lagi ya, Nesh? Dari tadi Mama perhatiin kamu makannya dikit loh. Kata Rinjani. Udah, Mah. Tadi sore aku jajan banyak, makanya sekarang makannya cuma dikit. Pasti jajan yang pedas-pedas, iya kan? Tanya Rinjani. Hei, iya Mah. Al udah urus-urus tiket kepulangan, Nek. Katanya lusa siang Nek dijadwalkan sampai di Jakarta. Kata Julian membangun topik pembicaraan. Biar Mama sama Nesha aja yang jemput. Papa pasti lagi di kantor kan? Tanya Rinjani. Lihat aja besok, Papa cek lagi deh apa ada agenda penting atau enggak. Kalau nggak ada yang penting, nanti kita jemput nih sama-sama. Duh, semangat banget yang mau jemput menantu ke bandara. Goda Anesha. Iya dong, kan Kak Nes sekarang udah jadi bagian dari keluarga kita juga. Besok di sekolah sekalian kamu ajakin Jenny juga ya. Barangkali Jenny mau ikut jemput. Oke, Mah. Terus nanti Kak Nei tinggal di sini juga? Aku harap Kak Nei mau tinggal di sini sampai Kak Al selesai kuliah, biar aku ada temennya ngebahas soal K-pop gitu. Kan seru, bisa nyambung kalau ngobrolin hobi. Harap Anesha. Jangan salah, Nesh. Mama dulunya juga fandom boy group Korea. Goda Julian dan Julian masih sangat ingat kalau istrinya dulu juga keseringan heboh membahas soal cowok-cowok Korea dengan Rani. Beneran, Mah? Tanya Anesha. Beneran, cuma ya kan udah beda generasi. Lagian, setelah Kak Al lahir, Mama udah gak se-hype itu sama dunia K-pop. Pokoknya ultimate bias Mama itu cuma Papa pada akhirnya. Wah, sweet banget. Jadi pada akhirnya Papalah yang jadi idola Mama. Goda Anesha kepada kedua orang tuanya. Iya dong, kalau Papa sih idola seumur hidup buat Mama. Tegas Rinjani sambil melirik nakal ke arah Julian. Julian tersipu dan merasa muda kembali. Walaupun sudah menjelang jadi kakek nenek, tapi soal bikin salteng, Rinjani dan Julian tak pernah surut akan hal itu. Cie, pipi Papa sampai merah gitu loh diidolain sama Mama. Tapi emang bener sih, mudanya Papa tuh pasti sekeren bahkan lebih keren dari para idola dalam dan luar negeri. Vibe-nya Papa tuh swaggy-swaggy gimana gitu, apalagi Papa ini atlet basket. Gak usah diraguin lagi sih seberapa kerennya Papa dulu, sekarang aja masih tetap keren. Ungkap Anesha dengan sangat bangga. Kamu kalau udah muji Papa habis-habisan begini pasti ujungnya minta jalan-jalan lagi, ya kan? Tanya Julian. Ih, ngapa? Serius loh. Aku jujur, from the deepest of my heart. Papa Julian tuh emang sekeren itu. Serius aku nggak bohong.
Tapi ya kalau papa mau ajakin aku jalan-jalan sih, aku nggak akan nolak, hehe. Rinjani sampai gemas sendiri dengan interaksi di antara Julian dan Anesha. Rinjani sangat bersyukur bisa membesarkan anak-anaknya dengan kompak dengan suaminya itu. Al dan Anesha tidak pernah kekurangan limpahan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dua hal itu adalah yang tidak semua anak dapatkan. Ke kamar Gi, kalau ada tugas jangan lupa kerjain. Kalau ada rencana ulangan, jangan lupa belajar. Jangan lupa juga cuci muka dan cuci kaki. Habis itu tidur dan satu lagi, jangan lupa baca doa. Kata Rinjani dengan sederet reminder untuk Anesha. Iya mamaku yang cantik. Jawab Anesha lalu bangkit dari duduknya. Sebelum pergi tak lupa dia mengecup pipi Rinjani lalu mengecup pipi Julian juga. Papai. Pamit Anesha. Bye, good night. Dia pergi ke kamarnya dan mata Rinjani bersama dengan mata Julian kompak menatap ke arah Anesha yang terus berjalan menjauh. Bentar lagi Nesha SMA, terus kuliah, mungkin akan segera punya pacar, lalu kemudian dipinang sama calon jodohnya. Apa kamu siap untuk itu, Mas? Tanya Rinjani sambil membayangkan bagaimana masa depan Anesha nanti. Hal pertama yang akan dirindukan adalah bagaimana dia bermanja, bagaimana dia merengek. Setelah dia menikah nanti, dua hal itu akan jadi momen yang langka. Entahlah, berapa lama kita terbiasa nanti ketika dia dibawa oleh suaminya dari rumah ini. Tukas Julian yang juga sama-sama membayangkan hal yang serupa dengan Rinjani. Itu akan segera terjadi. Fase yang sulit itu akan segera kita alami, Mas. Tapi kita sebagai orang tua, jangan pernah putus mendoakan semoga kelak Anesha menemukan jodoh terbaik yang bisa mengasihi dan menyayanginya dengan sepenuh hati sebagaimana kita menyayangi Nesha. Amin. Sementara itu, Nayara sedang packing. Dia mengemasi barang-barang yang akan ia bawa pulang ke Jakarta, termasuk kado-kado 7 Days 7 Lingerie dari teman-teman kampus Al. Nayara duduk di tepi ranjang sementara Al berbaring di belakangnya. Al memeluk pinggang Nayara dan membenamkan kepalanya di bagian belakang Nayara. Al benar-benar manja sekali seperti benar-benar tak ingin ditinggalkan, tapi keputusan sudah diambil. Waktu bakalan cepat berlalu kok, tinggal menghitung hari dan nanti kita akan ketemu lagi. Kata Nayara lalu menutup kopernya setelah memastikan semua barangnya sudah aman berada di dalamnya. Entah. Suara Al terdengar begitu lemas. Kamu harus semangat kuliahnya. Ingat loh, kelulusan udah di depan mata. Ini tahun penting dan tahun krusial buat kelulusan kamu, makanya kamu harus fokus. Kalau aku tetap di sini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kamu akan makin semangat, dan kemungkinan kedua adalah kamu malah akan terganggu dengan adanya aku di sini. Jadi, aku lebih menghindari kemungkinan yang kedua. Oke? Tanya Nayara sambil menoleh ke belakang dan mengelus-elus punggung Al. Al tidak menukas, dia tetap ingin bermanja-manja seperti itu. Nayara hanya geleng-geleng kepala. Al benar-benar menunjukkan sisi lainnya saat ini. Sikap manja Al baru bisa Nayara deteksi setelah ia menjadi istrinya Al. Nayara awalnya cukup kaget, karena yang ia tahu Al adalah lelaki yang dingin dan sedikit ketus pada awalnya. Ternyata, Al juga bisa switch on mode manja juga seperti ini. Mobil Felix terparkir di sebuah basement parkiran sebuah hotel kecil di dekat kampusnya. Entah apa yang Felix lakukan di sana. S2 kembali ke setelan pabrik. Ini cuma di antara kita aja. Ucap Felix sambil memakai kembali pakaian yang berserakan di lantai hotel itu. Aman kok. Tapi stres kamu udah lumayan berkurang kan? Jawab perempuan yang masih terbaring di atas ranjang berbalut selimut. Itu seperti perempuan yang menyapa Felix di tempat nongkrongnya beberapa hari yang lalu. Tamara. Enggak sama sekali. Gue malah nyesel. Kenapa gue harus ngelakuin ini sama lo? Ucap Felix agak ketus. Ternyata Felix sedang bermain gila dengan perempuan seksi itu. Karena terdorong candaan kawan-kawannya,
Felix pun akhirnya terjerumus dan melakukan dosa itu lagi di saat istrinya sedang hamil besar. Selesai itu, Felix memang terlihat sangat terbebani, terlihat jelas kalau dia menyesal karena dia dihantui rasa bersalah pada Wimala. Apa kamu ngerasa bersalah sama istri kamu yang lagi hamil ngandung anak kamu yang pastinya sekarang lagi nungguin kamu pulang dengan cemas? Tanya Tamara malah membuat Felix semakin gusar. Lo diam aja! Anggap ini nggak pernah terjadi! Kata Felix selalu mengencangkan tali sepatunya. Sebenarnya Tamara merasa kesal dengan sikap Felix, tapi di hadapan Felix, dia berusaha untuk tetap bersikap baik-baik saja. Oke, don't worry. Gue langsung pulang. Kata Felix selalu dia mengeluarkan beberapa lembar uang dan menyimpannya di dekat Tamara. Sengaja Felix memberikan uang cash, karena jika melalui TF dan lainnya, dia takut Wimala akan melacak aliran uang ke akun Tamara. Gue lagi nggak ada duit. Jangan minta lagi, gue adanya cuma segitu. Tamara menghitung lembaran uang itu, tidak banyak tapi lumayan ada sisa dari bayar sewa kamar. Oke lah, nggak apa-apa. Aku anggap ini lunas dan nggak ada sangkutan apa-apa lagi di antara kita. Baguslah. Felix mengambil tasnya lalu dia pergi begitu saja dari kamar hotel itu meninggalkan Tamara sendiri masih dalam keadaan berleha-leha di atas ranjang. Lo tuh nggak sebergairah dulu lagi, Felix. Sejak kapan juga lo peduli cewek yang udah lo tiduri itu hamil apa nggak? Biasanya lo auto bawa ke klinik EBRC. Kenapa lo kayak tunduk sama si Wimala? Hah? Tapi itu sih derita lo. Mungkin petualangan cinta seorang Felix akan berakhir sampai di sini, po Felix. Ucap Tamara dengan nada sarkas ketika Felix sudah benar-benar pergi. Tampaknya Tamara sudah sangat mengenal Felix, bahkan dia juga mengetahui siapa Wimala. Hanya saja, barusan Felix membayar Tamara, bisa jadi Tamara memang bukan orang baik-baik dan bukan sekali ini saja berhubungan dengan Felix. Andai saja Wimala mengetahui soal ini, pasti dia akan sangat kecewa. Padahal, Wimala sudah sangat membangga-banggakan Felix beserta dengan perubahan baiknya kepada banyak orang. Tapi nyatanya sekarang dia kembali ke setelan pabrik. Benar saja, saat ini Wimala sedang menunggu Felix pulang. Tak biasanya Felix pulang selarut ini. Kalaupun akan pulang telat, pasti Felix mengabari. Kayaknya dia udah nggak bisa pura-pura baik lagi. Dia udah balik jadi berandal lagi. Celetuk restu, papanya Wimala yang malah menambah keruh suasana hati Wimala. Mas, kamu ini? Jangan bicara gitu dong. Kau tegur Tika sambil berbisik. Saat ini Wimala memang duduk bergabung di ruang santai bersama papa dan mamanya. Biasanya Wimala sudah tidur di jam ini, tapi karena menunggu Felix pulang, akhirnya Wimala pun memutuskan untuk duduk-duduk dulu di ruang santai. Papa tuh cuma mencoba buat jujur mah, gak usah kau tegur papa. Kata Restu. Iya, tapi kan, udahlah, Mas. Kita kesampingkan ego kita. Aku tahu kamu kecewa, tapi ya mau gimana lagi? Semuanya udah terjadi, nggak akan pernah bisa buat dikembalikan lagi. Rasa kecewaku ini belum ada penawarnya. Cuma bisa sedikit lega kalau aku mengeluarkan unek-unekku. Ya ampun, Mas. Wimala hanya diam di antara perdebatan kedua orang tuanya. Wimala bahkan hanya pasrah dan merasa tidak berhak untuk menepis sarkasme dari sang papa. Dia hanya duduk dengan wajah lesu sambil mengelus perutnya sesekali. Masa depan anak kita hancur. Martabat keluarga hancur. Harga diri kita sebagai orang tua juga udah kayak keset lecek. Kebahagiaan yang nyaris dia jelang bersama anak lelaki baik yang orang tuanya juga baik, musnah begitu saja dan sekarang jadi milik temannya. Restu terus mengoceh, bahkan semakin mengorek luka dan penyesalan di hati Wimala. Udah, aku nggak mau nurusin ini. Ayo kita tidur. Ajak Tika pada Restu agar berhenti mengoceh. Wim, ke kamar gi. Kamu juga tidur ya? Kata Tika pada Wimala dengan lembut. Iya, Mah.
Dan tanpa perlawanan, Wimala menurut lalu pergi begitu saja ke kamarnya. Mas, bisa nggak sih kalau di depan Wim kamu jangan bersikap kayak gitu? Dia butuh dukungan dari kita, dari kamu sebagai papanya. Aku tuh sedih loh. Itulah jawaban Restu. Tika merasa akan percuma membalas omongan Restu. Tika pun hanya diam dan segera menyusul Wimala ke kamarnya. Sebelum sampai di kamar, Tika lebih dulu menyusul Wimala. Langkah Wimala memang mulai melambat sekarang, kondisi kehamilan yang sudah berusia 7 bulan membuat pergerakannya sedikit terbatas. Wim, panggil Tika dengan lembut. Wimala menghentikan langkah lalu menoleh ke belakang. Tika terus berjalan sampai dia ada tepat di hadapan Wimala. Kamu tidur aja ya, nanti kalau Felix pulang, biar mama yang bukain pintunya. Kata Tika. Mata Wimala berkaca-kaca. Hanya Tika saja di rumah ini yang benar-benar mengerti keadaannya. Makasih, Mah. Don't cry. Semuanya akan baik-baik saja. Kehidupan kamu akan cerah kembali, seperti sedia kala. Wimala tambah terharu dan tak bisa lagi menahan air matanya. Tidurlah, kata Tika lagi lalu mengusap air mata Wimala dengan sangat lembut. Maafin aku, Mah. Gumam Wimala dengan lirih. Mama udah maafin kamu sejak awal kejadian ini. Tapi please, kasih papa waktu, kamu jangan merasa sendiri dan jangan merasa papa benci sama kamu. Papa cuma perlu waktu buat mengurai rasa kecewanya. Wimala menerima alasan itu dan menukas perkataan Tika dengan sebuah anggukan. Walaupun hatinya rapuh, tapi Wimala berusaha menguatkan dirinya sendiri. Dia sepertinya belajar dari kesalahannya. Dia sadar akan dosanya dan tidak lagi menyalahkan keadaan. Tapi masalahnya sekarang, Wimala sedang dikhianati oleh Felix, walaupun Felix juga seperti telah menyesal meniduri Tamara, hanya itu nafsu sesaat saja. Andai saja Wimala tahu apa yang sedang dilakukan oleh Felix malam ini dengan Tamara, pasti dia akan benar-benar hancur dan merasa sangat tidak berarti. Nayara sudah mendarat di Jakarta dengan selamat. Dia disambut oleh papa mama mertuanya ditambah dengan Anesha dan juga Jani yang ikut serta. Aura kebahagiaan Nayara begitu terpancar sehingga menularkan vibe kebahagiaan untuk keluarga yang menjemputnya saat ini. Welcome home, Nay. Gimana liburannya? Sambut Rinjani dan langsung memberi pelukan untuk menantunya itu. Terima kasih banyak, Mah, Pah, Nesh, Zan. Ucap Nayara penuh sukacita. Karena gendutan deh. Goda Jani. Nayara sampai kaget dengan tuduhan itu. Masa sih? Tanya Nayara agak insecure disebut gendutan. Dikit, tapi makin cantik lah pastinya. Jelas Anesha kemudian. Dan di siang itu, Nayara kembali berkumpul bersama keluarga barunya, hanya saja dia harus meninggalkan Al yang masih harus menyelesaikan studinya di Amerika sana. Nayara dan Al akan mulai menabung rasa rindu mereka, pasti akan indah saat waktunya mereka bertemu nanti. S2